Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Melihat dari langkah frontal PSSI di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, timnas Indonesia dipastikan akan full pemain Eropa. Bahkan untuk pesaingnya, Bahrain yang segrup dengan Indonesia merasa timnas Indonesia full pemain Eropa ini terlalu frontal. That everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Sejumlah pemain keturunan baru berkualitas adalah sebuah tindakan yang tepat untuk bisa bersaing di round 3 nanti. Setidaknya timnas tidak menjadi samsak atau pelengkap grup saja. Salah satu upaya hingga PSSI mempercepat Martin Paes dan juga Ole Romeni. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Melihat persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia membuat Bahrain tampaknya cukup kesal. Mereka merasa apa yang dilakukan Indonesia itu terlalu frontal. Meski secara garis besar lolos Piala Dunia tidak masuk ke dalam target yang ditetapkan kepada Coach Sintayong, namun bagaimanapun karena sudah sampai sejauh ini maka harus habis-habisan. Dan salah satu cara yang dilakukan tadi menambah kekuatan tim secara keseluruhan terutama dari pemain diaspora. Apalagi Indonesia tergabung di grup C, grup yang dianggap sebagai grup tersulit. Hal itu tak terlepas dari keberadaan Jepang, Australia dan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia. Kemudian Bahrain dan Cina yang dianggap sebagai kuda hitam. Serta Indonesia yang di atas kertas cuma dianggap sebagai underdog. Meski begitu tak bisa dipungkiri jika nama Indonesia memang menjadi salah satu tim yang banyak dapatkan sorotan. Hal itu tak terlepas dari perkembangan tim Garuda yang secara umum serta kebijakan naturalisasi yang dilakukan. Sementara itu jika melihat manuver yang dilakukan oleh PSSI, jelas membuat calon lawan Indonesia di round 3 nanti mulai mewaspadai kekuatan baru mereka. Chance to be ruthless. Sebab bagaimanapun nama-nama pemain yang sudah atau akan dinaturalisasi adalah mereka yang secara kualitas memang mumpuni. Di antaranya Tom Haye, Sandy Walsh, Sen Patinama, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Jai Ijes dan Jordi Amat adalah pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Kemudian talenta-talenta muda macam Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Joaon, Rafael Street, dan Elkan Bagot juga dianggap sebagai prospek cerah. Belum lagi pemain-pemain yang sedang dalam proses seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Michel Gers, Tristan Gozer dan Martin Paes juga dianggap punya kemampuan dan pengalaman yang menarik. Itulah kenapa tim-tim unggulan macam Jepang, Australia dan Arab Saudi tidak pernah menganggap Indonesia sebagai tim lemah. Karena secara materi, pemain skuad Garuda sekarang banyak diisi pemain yang merumput di Eropa. Bahkan jika Martin Paes dan Ole Romeni bergabung, Indonesia akan diperkuat 100% pemain dari Eropa. Seperti yang sudah dikonfirmasi oleh EXO PSSI Arya Sinulinga, kalau proses Martin Paes
dan oleh Romeni segera dikebut oleh PSSI untuk bisa bermain di round 3 nanti. Dan jika rampung dalam waktu yang ditentukan, maka timnas Indonesia full pemain Eropa.